Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, Engkau adalah Bapa yang peduli, yang care, yang memperhatikan hidup kami masing-masing. Secara pribadi, janganlah biarkan kami takut, khawatir, cemas menghadapi kehidupan yang serba tidak mudah ini. Meski kami mengalami kesulitan hari demi hari, waktu demi waktu, biarkan hati kami tegar, tabah, kuat dalam menghadapi itu semua. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Hari ini saudaraku terkasih, kita sungguh dihibur, dikuatkan. Karena Yesus mengatakan, jangan takut kalian kawanan kecil. Karena Bapa telah menyerahkan kepada kalian kerajaan Allah. Wow. Suatu hal yang harus kita sadari sebagai suatu anugerah. Bahwa kita adalah anak yang dipedulikan, dirawat, dipelihara, dibina, dididik oleh Allah kita sebagai Bapa. Maka itu kita tidak takut. Seperti halnya kita sebagai anak yang selalu lari kepada Bapa atau Ibu ketika kita menghadapi kesulitan. Dan Bapak secara Bapak atau Ibu secara pribadi mengenal diriku secara pribadi. Bukan hanya sebagai manusia secara keseluruhan, tapi secara pribadi. Dia kenal aku. Maka Santo Agustinus mengatakan intimior, intimumio. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih dekat dengan diriku daripada diriku sendiri. Jadi hubungan kita dengan Allah adalah hubungan personal, hubungan individual, hubungan yang akrab, yang mesra. Bukan hanya sekedar hubungan karena hukum, karena peraturan, karena tata tertib. Memang hukum peraturan perlu, tetapi yang penting Yesus mengatakan relasi personal dengan Bapa. Dan kita harus menemukan itu. Ya, kalau kita katakan bahwa Allah menjadi manusia seperti kita dalam diri Yesus, itu mau menunjukkan bahwa Allah mau menciptakan suatu relasi yang dekat, yang akrab dan mesra. Allah penyayang, Allah pengasih. Dan itu sudah objektif, nyata, real dalam diri kita manusia. Karena Yesus. Ya, karena Yesus sekali lagi. Yesuslah sebagai anak Allah yang membuat relasi kita menjadi sangat personal. Sangat pribadi. Nah, tugas kita adalah untuk mencari, menemukan, dan berjuang dan bergulat supaya kita bisa merasakan relasi itu. Seperti halnya relasi kita dengan sesama kita atau dengan Allah, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, bahkan relasi suami istri pun membutuhkan waktu yang panjang supaya mereka sampai kepada suatu pemahaman yang lebih dalam akan suami, akan istri. Ya ini istriku, ya ini suamiku. Sampai mereka mengerti dan memahami lebih dalam. Dan itu butuh suatu waktu yang tidak mudah. Suami istri menjadi sehati, sepikir, seperasaan. Bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah, bukanlah yang simple. Butuh jatuh, butuh bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Dan itu kita bisa lihat di dalam kehidupan para nabi, terutama misalnya Abraham, bapak orang beriman. Betapa Abraham gagal untuk mengerti dan memahami kehendak Yahweh dalam hidupnya. Ya. Ketika dia gagal berkali-kali, dia dijanjikan akan keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Kita bisa bayangkan betapa banyak pasir itu, betapa banyak bintang itu. Tetapi dia gagal pergi ke Mesir, ya, menikahi Hagar, sampai kemudian dia disadarkan anak yang lahir dari istrinya yang tua. Ini kan sesuatu yang impossible, mana mungkin. Maka Abraham pun hampir tidak percaya, Sarah pun juga tidak percaya. Tapi
rencana Tuhan, rencana Bapa itu tak terkira oleh pikiran dan hati manusia. Nothing impossible. Saudara, kita dibawa dalam situasi-situasi yang berat ini, situasi-situasi yang sulit ini. Ya. Anda bisa bayangkan ketika bangsa Israel dibawa dari Mesir ke tanah terjanji 40 tahun. Pertanyaan sederhana, dari mana mereka dapat makanan? Sekali lagi, dari mana mereka dapat makanan? Apakah mereka harus menjadi petani? Apakah mereka harus mencangkul tanah padang gurun? Apakah mereka harus menggali sumur? Hampir tidak mungkin. Tanah yang padang gurun itu, air yang sulit itu, hampir tidak mungkin 40 tahun. Anda bayangkan. Tuhan memberikan kepada mereka mana, ya, setiap pagi mereka diberi apa? Mana itu, jewawut, lalu diberi burung puyuh, mereka makan. Saudara, bimbingan Allah sebagai Bapa seringkali tidak mampu kita mengerti, tidak mampu kita pahami. Maka kita butuh rahmat Roh Kudus. Kita lihat dalam perjanjian lama mereka gagal berkali-kali sampai dibuang, sampai dihancurkan oleh bangsa asing. Ya, disingkirkan kemana-mana, diperlakukan sebagai budak. Nah, kita, saudara, diselamatkan oleh Yesus, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Dan Ia memberikan kepada kita Roh Kudus. Anda bayangkan. Jadi kita sebetulnya dipermudah oleh adanya Yesus Kristus dan Roh Kudus supaya kita bisa mengimani Allah sebagai Bapa. Maka kita harus mencari. Ya. Mencari, menemukan jalan Tuhan dalam hidupku pribadi. Jalanku lain dengan jalan Anda. Setiap orang harus menebas hutan-hutan sendiri dengan tangan, dengan keringat, dengan jerih payah, supaya jalan itu bisa sampai. Harus menebas, tidak bisa. Anda tidak bisa meniru para kudus. Anda tidak bisa mengikuti jalan orang lain. Anda mengikuti jalan Anda sendiri. Ya mungkin ada bagian di mana kita harus mengikuti jalan orang lain. Jalan para kudus, jalan Santo Santa. Betul. Tapi kita sendiri harus berjalan. Jalan salib. Maka saudaraku terkasih, sekali lagi kita bersyukur dan bersyukur kita punya Bapa yang care, yang peduli secara pribadi pada saya, kepada Anda, satu persatu. Ya, orang Kristen sebut pribadi lepas pribadi. Jangan gunakan kata itu lagi, nggak pas itu. Ya, jadi pribadi demi berbadi, satu persatu. Semoga kita sebagai kawanan kecil yang tidak besar, kita juga orang kecil yang tidak perlu menjadi besar, tapi menghayati Yesus, relasi personal dengan Yesus, dan harus dicari, diperjuangkan lewat jatuh dan bangun, lewat salib dan penderitaan, lewat usaha untuk diam, hening, sunyi, tinggal bersama Tuhan, oleh Tuhan. Semoga Anda dan saya diberkati pada hari ini. Tidak mudah putus asa. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.